Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kelas kelompok, kita berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa? Agar saat ini doa sebelum kita berdoa menurut agama. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dari mulai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Terima kasih kepada kalian karena kalian sudah datang ke ruangan ini untuk melakukan kegiatan yang konseling kelompok. Terus juga jadi di sini saya akan menjelaskan kegiatan apa sih yang akan kita lakukan. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan pada siang hari ini itu ada beberapa. Yang dimana yang pertama, kalian sini nanti akan mengisi jurnal belajar berdasarkan pengalaman belajar. Yang dimana pertemuan minggu lalu kan kita sudah menulis jadwal belajar. Nah, di sini kalian akan mengisi jurnalnya. Terus yang kedua, di sini juga kalian akan membandingkan antara jadwal belajar yang kalian buat dengan pelaksanaannya sudah sesuai atau belum. Terus yang ketiga, di sini kalian mengidentifikasi kendala-kendala apa yang kalian alami dalam melaksanakan jadwal belajar itu. Terus juga ada tujuan. Nah, di sini tujuan kegiatan yang kita lakukan pada siang hari ini itu ada dua, di mana tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu kalian mampu memantau proses belajar kalian, dan tujuan khususnya itu kalian mampu mencatat aktivitas belajar kalian mampu membandingkan antara rencana belajar kalian, terus juga kalian mampu mengidentifikasi kendala-kendala belajar yang kalian alami. Nah, topik kita pada siang hari ini itu ada tentang self monitoring atau evaluasi diri dalam belajar. Nah, jadi hubungan pertemuan kemarin dengan sekarang itu ada kaitannya. Jadi mana? Kenapa sih habis buat jadwal belajar kita lakukan evaluasi atau self monitoring? Ada yang tahu? Kenapa? Agar lebih ke arah tujuannya. Terus ada yang lain ingin tahu? Bisa kaitannya kenapa sih harus bikin tujuan belajar? Kenapa sih harus bikin tujuan belajar itu kita harus melakukan evaluasi atau pemantauan monitoring supaya kita bisa lebih tahu seberapa pemahaman yang kita dalam belajar. Pendapatan bisa agar mengetahui apakah tujuan belajar itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Kalau Arul, apa kaitannya kenapa habis bikin jadwal belajar itu kita disuruh melakukan evaluasi atau monitoring? Oke, Caca? Ozat? Oke, jadi kaitannya antara kenapa sih habis kita bikin jadwal belajar kita melakukan self monitoring atau pemantauan diri agar kita tahu yang pertama betul yang dikatakan tadi oleh Iza, agar kita tahu seberapa jauh pelaksanaan dari jadwal belajar yang telah kita buat. Nah, itu yang dikatakan tadi apa itu kan? Supaya lebih terarah pelaksanaan jadwal belajarnya. Nah, jadi ketika kalian sudah mengevaluasi, pasti kalian merasa jadwal belajar yang saya buat ternyata belum sesuai ya dengan yang saya laksanakan. Kalian rasa-rasa gitu. Jadi itu kaitannya antara jadwal belajar dengan pemantauan diri dalam belajar atau self monitoring. Nah, di sini saya menanyakan sama kalian, apakah kalian sudah mencatat kegiatan belajar kalian? Bagaimana pengalaman yang kalian rasakan setelah kalian mencatat kegiatan belajar kalian? Ini saya tanya dari Cecil. Bagaimana? Apakah kamu sudah mencatat kegiatan belajar kemarin tentang pelaksanaan jadwal? Bagaimana perasaan terus bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya kurang konsisten dan sempurna. Oke. Selanjutnya Arul,
ini Kak, sering nggak sesuai jadwal, sesuai jam. Oh, maksudnya kalau misalnya kamu nggak 1 jam, kamu laksanakannya cuma 30 menit gitu. Nggak sesuai jadwal. Kalau Liza, belum konsisten Kak, karena sering beri masih kapan berinteraksi juga setelah hadir. kalau Oza belum ya Kak. belum karena sering tunda-tunda dalam melaksanakan jadwal belajar. Tapi kamu laksanakan kan jadwal belajar itu? Laksanakan dilaksanakan itu. Kalau dia nggak konsisten karena sering kalau siapa kurang konsisten Kak, tinggal sering. Kalau kita sudah mulai konsisten, berarti sudah bisa melaksanakan jadwal belajarnya dengan jam konsentrasi. Oke, baik. Jadi kan kalian di sini sudah mengungkapkan perasaan kalian dalam melaksanakan jadwal belajar. Ternyata kalian sudah laksanakan semua, hanya masih ada yang terdistraksi, belum konsisten, dan juga masih belum cukup waktu yang sudah ditentukan dalam melaksanakan jadwal belajarnya kan? Ya. Nah, di sini sekali lagi saya mau tanya sama kalian, dalam pelaksanaan itu pentingnya kejujuran dalam melakukan hal-hal ini. Kalau memang kalian belum laksanakan dengan kalau memang kalian melaksanakan kalian tulis belum laksanakan. Kalau memang ada hambatan kalian tulis hambatannya apa. Jangan kalian sudah laksanakan kalian tulis laksanakan. Terus kalau ada hambatan kalian bilang ada jika hambatan kalian. Jadi di sini juga saya bertanya sama kalian untuk aktif kalau bertanya. Kalau misalnya kalian tidak tahu cocok lagi kayak Arya. Oh saya nggak tahu. Mungkin sama teman yang lain saya lagi gitu. Nah, apakah kalian ada yang ditanyakan? Ada. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu self monitoring. Jadi self monitoring itu adalah kemampuan seseorang untuk memantau, mengamati dan mengevaluasi proses belajarnya secara sendiri dan secara sadar. Maksudnya di sini kalian mampu merasakan proses belajar kalian itu tanpa orang tua kalian bilang, kok kamu nggak kerjakan tugas sih? Tanpa orang tua kalian bilang, kenapa kamu nggak belajar malamnya? Kan itu berarti kamu bukan belajar saat ini kan? Itu karena disuruh orang tua. Nah, jadi alasannya untuk melakukan self monitoring ini agar kalian itu mampu memantau, mengamati, dan mengevaluasi proses belajar kalian secara mandiri. Nah, di sini juga ada beberapa siswa yang memiliki ciri-ciri siswa yang memiliki self monitoring. Yang pertama, menyadari apa yang sedang dipelajari. Kalian sadar, kalian sudah melaksanakan jadwal belajar, tapi kalian belum melaksanakan dengan baik. Terus yang kedua, mengetahui apakah ia sudah memahami materi atau belum. Yang ketiga, mengontrol strategi belajar yang digunakan. Yang keempat, melakukan perbaikan jika ada kesalahan. Terus juga bagaimana sih cara memantau kegiatan belajar? Yang pertama, membuat jadwal belajarnya sudah. Yang kedua, menentukan targetnya kan juga sudah kan? Yang ketiga, menggunakan checklist atau jurnal belajar. Nah, hari ini nanti kalian akan disuruh mengisi jurnal belajar. Yang keempat, melakukan refleksi diri dengan cara bertanya kepada diri kalian, apakah saya sudah paham tentang jadwal belajar yang kalian buat? Misalnya, kita jelas jadwal belajarnya apa? Tentang bahasanya fisika tentang materi dasar fisika. Kamu bertanya, apakah saya sudah paham tentang materi dasar fisika atau ilmu tersebut? Nah, yang kelima itu mengevaluasi hasil belajar dengan cara cek nilai tugasnya dengan latihan, terus bandingkan nih dengan target yang kalian buat sudah sesuai apa belum. Misal itu hari kamu menargetkan nilai bahasa Inggris itu berapa? Nah, misalnya kalau kamu mencapai 75, kamu bandingkan nih, oh ternyata target yang saya tentukan 80 dengan yang saya dapat yang 75 ternyata masih kurang efektif, karena belum mencapai target yang sudah kamu tentukan kan. Terus yang kelima itu mengubah strategi jika perlu. Nah, ini mengubah strategi jika perlu ketika 75
tujuan yang kalian buat itu tidak sesuai hasilnya. Mungkin bisa dengan cara mengubah strateginya. Contoh strategi yang kalian buat seperti minggu lalu kan kayak ada yang membuat rangkuman, menonton video, mungkin bisa diganti dengan yang lain. Selanjutnya itu pentingnya konsisten dalam belajar. Mengapa sih konsisten itu penting? Yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman. Yang kedua, dapat membentuk kebiasaan yang positif, kebiasaan yang positif. Yang ketiga, dapat mengurangi stres. Dan yang keempat, dapat meningkatkan disiplin diri. Dan yang kelima, mendukung keberhasilan jangka panjang. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman. Misalnya belajar sedikit demi sedikit tapi rutin, lebih efektif daripada sistem kebut malam. Terus yang kedua itu membentuk kebiasaan belajar positif. Misalnya belajar jadi rutin, terus juga bukan kalian anggap belajar itu beban. Yang ketiga mengurangi stres, tidak perlu panik saat ujian karena sudah siap dari awal. Dan yang kelima itu mendukung keberhasilan jangka panjang, misalnya prestasi tidak datang dari usaha sesaat, tapi dari kebiasaan yang dilakukan. Kalian di sini rata-rata kalau misalnya tamat dari SMA mau mana? Kuliah. Maksudnya kalian sudah punya planning kan? Sudah belum? Nah, jadi sekarang saya bagikan lembar kerja sama kalian. Kalian isi. Nanti ada contohnya. Kalau misalnya kalian paham, kalian tanya. Sekarang menentukan jawaban jurnal belajar. Sesuai yang kalian bikin itu hari. Jangan pakai tanggal. Tulisnya Senin. Mata pelajarannya kalian masih ingat kan jadwalnya? Atau ada yang bawa isiannya? Kalau bawa ya nanti sesuai dengan itu.
melakukan apa? Susah? Sini kita biar pemahaman itu kurang. Nah, karena sebelum Pak. Jadi nah, tidak kan cukup kurang. Paham itu. Oh. Jujur tak? Jujur. Kurang. Oh, kalau paham tulisannya tidak ada. Nah, dari mereka mau banyak. Karena waktu belajar negara itu susah.
Indahnya gitu. Masih kurang fokus, kurang memperhatikan, masih suka terdistraksi gitu, terdistraksi. Kalau kita orang dulu, aman. Kamu masih ingat ya? Jadi kalau misalnya kalian kerjaan ya aku jelaskan sama yang kedua ini balik ini dia membantu dari belajar bahasa Indonesia ya kan rencana belajarnya itu anunya rencanaannya pelaksanaannya karena kegiatan yang kamu lakukan paham paham kalau rencana belajar itu yang kamu tulis rencana misalnya saya mau belajar 2 jam pelaksanaan itu kosakatanya terdapat 20 kan alat kan sesuai itu dengan yang kamu rencanakan yang kamu lakukan kalau sesuai masih itu nah tidak sesuai jadi makanya membuat perbandingan jadwal dengan pelaksanaannya
jadwal belajarnya soalnya apa? Ada masalah bahasa Inggris itu aja. Rencana belajarku menghafal pasangan bahasa Inggris. Juga kan kamu laksanakan menghafal pasangan bahasa Inggris kan? Berarti pelaksanaannya sesuai. Jadi sesuai. dari Jadi menghafal pasangan bahasa Inggris. Paham sih cara mengisi lembaga juga itu? Cacat. Jadi kalau kamu kan kayak masalah eksternal gitu kan ya. Dari sendiri. Yang pertama apa pendidikan ya? Tadi kok lambat. Menggambar. Rencananya berarti menggambar. Nah pelaksanaannya bagaimana dalam menggambar itu sudah sesuai dengan tujuannya atau belum? Sudah tuh. Jadi Pak, ini pelaksanaan nyatanya apa? Berarti sesuai sini, sesuai dengan sesuai. Menghafal 20 kosakata di sini. Menghafal 20 kosakata. Saat kelas ini pasti menghafal 20 kosakata dulu. Tidak sesuai itu. Dan kalau berarti belum menghafal 20 kosakata. Iya kak. Belum toh? Belum. Nah, tulis di sini. Belum menghafal kosakata. Pelaksanaannya belum menghafal 20 kosakata. Berarti ketok. Ini yang belum ya. Mantan dia bahasa lebih ah pelaksanaannya semua belum Belum saya menghafal. belum Saya menghafal. belum menghafal 20 Ya. Ini memahami fisika saya belum memahami paham belum belum kak kecuali ini kan yang mempelajari soal belum Kalau misalnya kalian punya kendala, kalian isi bagian di blog. Hari Kamis ini belajar. mempelajari soal kalau
Kendalanya kamu yang belum berhasil kamu dari kamu belum berhasil itu kendalanya apa? Oh, jadi Kendalanya bermain HP. Kalau main HP itu kendala atau eksternal? Oh, kenapa sih kalian sendiri? Solusinya apa? apalagi eksternal internalnya. Kalau internal itu dari diri kalian sendiri, kalau eksternal itu faktor lingkungan. Contoh, saya gagal melaksanakan jadwal belajar karena di rumah itu ribut. Berarti kalau ribut itu dari eksternal. Nah, iya, eksternal itu faktor lingkungan. Kayak orang tua, teman. Kalau kamu ada, udah kalau sendiri nggak ada. Kan saya lihat sih dari jawabannya kayak masih banyak sekali yang belum terlaksana dengan sisi apa? Belum sesuai. Suka keluar dari kamar teman. Tulis berarti faktor eksternal. Lagi gini, apa yang lagi gini? Oh, Solusinya apa kan? Ini kalau saya sendiri main HP, solusinya nggak masuk ke main HP. kalau suka lupa kan? Berarti dari internal. Solusinya gimana? Rajin-rajin menghafal. Oh, betul kak. Itu yang saya suka. Kalau main HP apa tadi? Internal. Internal. Kalau kan internal atau eksternal? Internal. Kalau misalnya saya diajak teman kedua, ini eksternal atau internal? Eksternal. Itu tahu. Oh iya. Kalau cuma satu aja. Kalau dua, kalau banyak, tulis pokoknya jujur kalian. Pasti sudah kalian. Jadi suka lupa. Angka, kita solusi yang akan saya lakukan. Karena kendala yang saya hadapi kendala dengan HP. Solusinya apa? Supaya kamu bisa nggak terlalu sering main HP. Misalnya jauhkan HP dari ini kah? Kita aku juga kayaknya. Oh anu, kayaknya matikan HP. Tulis. Karena kalau Mematikan handphone saat belajar. iya, ada tidak bunyi. Nah, itu. Tapi pas kita penasaran siapa yang chat kita di Oh, cewek. Ini kan ada suaranya. Iya.
Ozal apa lagi? Nah, Sudah dapat solusi semua? yes. Lupa. Selesai semua? 19 sama atur. Oke, solusi yang akan diterapkan kalau masuk ke lupa anu menghafal. Sering-sering menghafal atau mengenal materi, Oh, ulangi iya. materi, membuat rangkuman juga boleh, membaca kembali materi atau menghafal. Mana lah? Sudah semua? Gila udah. Oke, sekarang presentasinya saya tentukan ya, saya tunjuk. Jangan dari Caca terus tuh, dari Filka terus tuh. Ini sekarang dari Ozak dulu. Bacakan. Membacakan dari Oh, ada yang belum belajar. ya. Hari Senin, mata pelajaran bahasa Inggris, waktu belajar 1 jam. Kegiatan yang dilakukan menghafal 20 kosakata. Untuk pemahaman kurang. Kendala karena suka lupa. Selasa, fisika 1 jam, memahami rumus fisika kurang karena suka tunda jam belajar. Rabu, bahasa Inggris 1 jam, membuat penuh bahasa Inggris dan contohnya cukup. Kendala cukup, kendalanya kendala itu Pak gampang karena membuat kalimat sendiri. Kami fisika 1 jam, mempelajari soal kalor dan suhu kurang teman-teman paham kendalanya. Jumat, bahasa Inggris 1 jam, menonton video bahasa Inggris paham. Sabtu, fisika 1 jam, latihan review dan mengerjakan soal kurang karena masih merasa susah. Minggu, bahasa Inggris 1 jam, berdiskusi bersama teman paham. Selanjutnya tabel perbandingan. Senin, menghafal 20 kosakata. Pertanyaan nyata, saya belum menghafal 20 kosakata bahasa Inggris. Pertanyaan tidak. Salah. Selasa, memahami rumus fisika, saya belum memahami rumus fisika. Salah. Rabu, membuat kalimat bahasa Inggris tanpa mas contohnya, saya belum membuat kalimat bahasa Inggris tanpa mas contohnya. Salah. Kamis, mempelajari soal kalor dan suhu, saya sudah mempelajari soal kalor dan suhu. Hasil. Jumat, menonton video bahasa Inggris, saya sudah menonton video bahasa Inggris. Hasil. Sabtu, latihan review dan mengerjakan soal, latihan review dan mengerjakan soal. Minggu, berdiskusi bersama teman, saya sudah berdiskusi bersama teman. Oke. Jadi kendalanya ada apa saja? Banyak pelaksanaan yang tidak kamu laksanakan. Iya. Iya, kendalanya apa? Kendala yang saya hadapi yang pertama karena bermain HP. Oke. Jenisnya internal. Solusi yang akan saya lakukan mematikan HP saat belajar. Oke. 2, kendala yang dihadapi suka keluar karena dipanggil teman. Jenisnya eksternal. Solusi yang akan saya lakukan menolak ajakan teman bisa lagi belajar. Nomor 3, kendala yang dihadapi suka lupa. Jenis internal. Solusi yang saya lakukan membaca kembali materi. Oke,
jawaban dari aku Ojak. dari Oza ya sorry dari Oza yang dimana dia sudah menuliskan tabel jumlah belajarnya. Ada beberapa kendalanya terus juga solusi dari beberapa kendalanya. Selanjutnya plus untuk Oza. Selanjutnya Niza. Perhatikan ya. Tabel jurnal belajar. Hari Senin, mata pelajaran seni budaya. Waktu belajar 45 menit. Kegiatan yang dilakukan menggambar. Jika pemahaman cukup. Kendala hasilnya belum memuaskan. Hari Selasa, mata pelajaran fisika. Waktu belajar 60 menit. Kegiatan dilakukan belajar materi vektor. Sehingga pemahaman kurang. Karena waktu belajar yang ditentukan tidak sesuai. Hari Rabu seni budaya 1 jam. Menonton video tutorial menggambar kurang karena sudah fokus saat menonton video tutorial. Hari Kamis pelajaran fisika 60 menit mengerjakan soal tentang materi vektor. Paham, saya sudah bisa mengadakan latihan soal tanpa bantuan. Hari Jumat seni budaya 60 menit latihan menggambar tanpa bantuan video atau gambar. Paham. Saat Sabtu fisika 60 menit membuat rangkuman materi kurang karena saya belum selesai membuat rangkuman materi. Hari Minggu fisika waktu belajar 30 menit latihan soal tanpa melihat contoh. Paham. Terus perbandingan. Tabel perbandingan. Hari Senin rencana belajar menggambar. Saya sudah menggambar beberapa lukisan. Berhasil atau gagal? Berhasil. Oke. Selasa belajar materi vektor. Saya belum memahami materi vektor. Gagal. Rabu menonton video tutorial menggambar. Saya belum paham tentang isi video tutorial menggambar. Gagal. Mengerjakan soal materi vektor. Saya sudah mengerjakan beberapa soal tentang materi vektor. Berhasil. Hari Jumat latihan menggambar tanpa menonton video. Saya sudah bisa menggambar tanpa melihat contoh. Berhasil. Hari Sabtu membuat rangkuman materi. Saya belum membuat rangkuman materi. Hari Minggu latihan soal tanpa melihat contoh. Saya sudah bisa mengerjakan latihan soal tanpa bantuan. Berhasil. Oke, sekarang kendalanya apa saja? Kendala yang dihadapi pertama masih terlalu sering bermain HP. Jenisnya internal. Solusinya tidak menggunakan HP saat sedang belajar. Yang kedua, Suasana ribut di rumah. Jenisnya eksternal. Solusinya mencari tempat belajar yang lebih tenang. cocok. Beri aplaus untuk Asli Nisa. menjadi. Selanjutnya Bila. Belajar bekerja, pengalaman kurang. Tulis 1 jam. Kegiatan dilakukan kalian mengingatkan kesempatan tulis guna konsentrasi salah tulis salah dalam mengucapkan. Rabu fisika 1 jam menonton YouTube untuk fisika. Cukup. Hanya masih ada rumus yang kurang dimengerti. Hari Kamis bahasa Inggris 25 menit menonton dan mendengarkan podcast bahasa Inggris. Jika pengalaman cukup, hanya masih kurang mengerti kalau ditulis. Fisika hari Jumat fisika 30 menit mengerjakan soal-soal yang masih belum dipahami. Cukup. Bahasa Inggris 25 menit untuk belajar pengucapan dan pengalaman cukup. Kendala masih sering salah-salah dalam mengucapkan. Hari Minggu fisika 1 jam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Dan pengalaman cukup. Kendala masih sering salah-salah. Rencana belajar, saya mau belajar fisika 1 jam. Suasana nyata mempelajari materi
Selasa saya mau belajar bahasa Inggris dalam 1 jam, belajar bahasa Inggris dalam waktu 1 jam. Hari Rabu saya mau belajar bahasa Inggris dalam 1 jam, yaitu bisa di YouTube selama 40 menit. Kamis saya mau belajar mendengarkan dan menonton podcast selama 25 menit. Gimana saya mau belajar? Saya mau belajar selama 20 menit menonton soal yang masih bergerak. Mau belajar fisika dalam 30 menit, berjuang soal yang masih pagi selama 20 menit. Sabtu bahasa Inggris selama 20 menit, membaca pengucapan dalam waktu 20 menit hasil. Hari Minggu fisika selama 1 jam, mengerjakan ulang soal-soal yang sudah diberikan selama 1 jam hasil. Kendalanya apa? Ada berapa dalam? Ada berapa? 2. Satu apa? Sering terdistraksi HP. Solusinya karena solusinya mereka nanti akan menjawabkan sering menunda waktu karena lebih disiplin dan mengatur sesuai. Jadi apa harus diperjelas? Selanjutnya Arul. Abel juga belajar. Hari Senin bahasa Inggris. Waktu belajar dan kemudian tidak melakukan menghafal kata-kata bahasa Inggris. Tingkat pemahaman kurang. Kendalanya masih sering lupa kata-kata. Selasa bahasa Inggris waktu 35 menit. Kegiatan yang dilakukan menjaga bahasa Inggris. Tingkat pemahaman paham. Kendala tidak ada. Hari Rabu bahasa Inggris waktu 60 menit. Kegiatan yang dilakukan latihan komunikasi bahasa Inggris. Tingkat pemahaman paham. Kendala tidak ada. Hari Kamis bahasa Inggris waktu belajar 45 menit. Kegiatan yang dilakukan menonton video podcast. Tingkat pemahaman paham. Kendala tidak ada. Hari Jumat bahasa Inggris waktu belajar 35 menit. Kegiatan yang dilakukan membuat kalimat bahasa Inggris. Tingkat pemahaman paham. Kendalanya tidak ada. Sabtu bahasa Inggris 45 menit. Membuat rangkuman materi. Tingkat pemahaman paham. Kendalanya tidak ada. Hari Minggu bahasa Inggris waktu belajar 60 menit. Kegiatan yang dilakukan mengerjakan soal bahasa Inggris. Tingkat pemahamannya kurang. Masih ada soal yang tidak saya tahu jawabannya. Lalu perbandingan. Hari Senin menghafal kata-kata bahasa Inggris. Saya sudah menghafal kata-kata bahasa Inggris. Caranya terus berhasil. Hari Selasa mengerjakan soal bahasa Inggris. Saya sudah mengerjakan soal bahasa Inggris. Keterangan berhasil. Hari Rabu latihan komunikasi bahasa Inggris. Saya sudah latihan komunikasi bahasa Inggris. Keterangan berhasil. Hari Kamis nonton podcast bahasa Inggris. Saya sudah menonton podcast bahasa Inggris. Keterangan berhasil. Hari Jumat membuat kalimat bahasa Inggris. Saya sudah membuat kalimat bahasa Inggris. Keterangannya berhasil. Sabtu membuat rangkuman materi. Saya sudah membuat rangkuman materi. Keterangan berhasil. Hari Minggu mengerjakan soal bahasa Inggris. Saya belum mengerjakan soal bahasa Inggris. Keterangan gagal. Nah, kendalanya apa? Ada kendala di sini. Yang pertama sering belajar karena jenis eksternal. Solusinya membatasi menggunakan HP. Kedua, sering keluar bersama teman. Jenis eksternal. Kurangi keluar rumah untuk hal yang kurang penting. Beri aplaus untuk Arul. Selanjutnya Caca. Perhatikan ya.
paham, kendalanya tidak ada. Kamis bisa 30 menit menonton dan mempelajari dengan fisika. Pemahaman kurang, tidak bisa mengerti kalau bukan dijelaskan. Jumat bahasa Inggris. Jam menghafal dan coba mengucapkan kata-kata bahasa Inggris. Tidak pemahaman paham, kendalanya tidak ada. Sabtu matematika 45 menit, besok mengajar kembali. Minggu bahasa Inggris juga berarti kembali pada kendalanya berapa? Oke. Satu apa? Berarti dia sudah jujur sekali dalam menulis kendala-kendalanya. Selanjutnya yang terakhir siapa? Filka. Oke, sudah. Ada jurnal belajar. Hari Senin mata pelajaran fisika, waktu belajar 1 jam, mempelajari materi dasar dan rumus fisika. Tidak pemahaman saya masih kurang karena sering mengerjakan tidak sesuai dengan rumus. Hari Selasa matematika 40 menit, menonton tutorial dan mengerjakan soal trigonometri. Cukup, kendala tidak ada. Hari Rabu sejarah, waktu belajar 1 jam, meringkas dan membaca kembali materi sejarah yang telah dipelajari. Pemahaman saya paham dan tidak ada kendala. Kamis fisika 45 menit, mengumpulkan soal-soal kalor dan suhu. Tidak pemahaman saya cukup karena kurang fokus dan belum konsentrasi. Hari Jumat sosiologi 1 jam, mengerjakan soal dan mencari poin-poin penting. Tidak pemahaman saya paham, tidak ada kendala. Hari Sabtu bahasa Inggris 45 menit, mempelajari kosakata baru dan meningkatkan kemampuan listening. Tidak pemahaman saya paham dan tidak ada kendala. Hari Minggu fisika 30 menit, menonton dan mencari tutorial mengerjakan soal matematika. Tidak pemahaman saya cukup dikarenakan kendala dikarenakan kurangnya konsentrasi. Membandingkan jadwal dan dilaksanakan. Hari Senin saya mau belajar 1 jam. Pelaksanaan saya mempelajari materi rumus fisika dalam 1 jam. Hari Selasa saya mengerjakan soal matematika 40 menit. Pelaksanaan saya menonton tutorial dan mengerjakan soal trigonometri selama 30 menit. Tapi kalau ya. Hari Rabu saya mengulang kembali belajar sejarah dalam 1 jam. Pelaksanaan saya meringkas dan membaca kembali materi sejarah dalam 1 jam. Hari Kamis saya mengerjakan tugas fisika 45 menit. Pelaksanaan saya mengerjakan soal-soal kalor dan suhu dalam waktu 30 menit. Hari Jumat saya belajar 1 jam. Pelaksanaan mengerjakan soal dan mencatat poin-poin penting dalam 1 jam. Hari Sabtu saya belajar bahasa Inggris 45 menit dengan cara mempelajari kosakata baru dan meningkatkan kemampuan listening selama 40 menit. Hari Minggu saya belajar fisika 30 menit dengan cara menonton dan mencari tutorial dan mengerjakan soal matematika dengan waktu 15 menit. Kendalanya ada berapa?
buat apa sih lagi namanya? Jurnal belajar, sudah mengevaluasi, sudah membuat jurnal belajar. Terus juga kalian sudah membandingkan antara jadwalnya dengan pelaksanaannya. Terus sudah mengidentifikasi kendala-kendalanya apa, terus solusinya juga apa, kan? Nah, sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan kita pada siang hari ini. Baik. Jadi, siapa yang mau menyimpulkan pertama? Siapa yang mau menyimpulkan pertama? Saya Kak. Oke, Aura. Oke, apa Aura kesimpulannya? Kesimpulan yang saya dapatkan hari ini yaitu bisa mengevaluasi kegiatan belajar saya dan mengetahui kegiatan belajar saya sudah berjalan dengan baik atau belum. Beri aplaus untuk Aura. Selanjutnya siapa? Angkat tangan atau tunggu? Siapa? Caca. Siapa? Yang hari ini yang mau belajar. Aduh. Kesimpulannya apa dah? Oke, dia dapat memberikan jawabannya. Di upload. Ayo secara adil. Yang sudah sudah dengar dari dua teman. Oke, Nizam angkat tangan dia. Setelah apa? Saya jadi bisa menemukan kendala-kendala yang terjadi dalam proses belajar saya, dan saya juga bisa mencarikan solusinya. Oke, beliau Mantap Pak. Arul. Saya dapat mengidentifikasi kendala dalam kegiatan belajar. Oke, betul. Siapa? Mantap Pak. Selanjutnya juga. Aku apa? Masih juga nggak dari semua tadi masih juga nggak dapat dia nggak tahu apa yang mau didapatkan. Ada terus kan solusi dari kendala saya. Apa lagi? Oke, jadi kesimpulannya pertemuan kita pada hari ini tentang self monitoring atau cara pemantauan diri dalam belajar, yaitu yang kalian bilang sudah benar semua, di mana kita dapat mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan tujuan belajar yang kalian buat sudah sesuai atau belum dengan strategi yang kalian tentukan minggu lalu. Terus juga kendala yang kalian dapatkan kalian juga sudah tulis, terus solusinya juga sudah kalian tuliskan. Nah, tugasnya lagi ada untuk di rumah. Tugasnya itu selama pertemuan sampai pertemuan selanjutnya itu kalian menulis kebiasaan belajar kalian. Kalian menulis kebiasaan belajar kalian secara rutin, sama kayak begini. Ya, terus kalau ada hambatan kalian tulis hambatannya.